Selamat siang adik-adik sekalian. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai dengan kegiatan pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, saya minta salah satu anak untuk bawa kita dalam doa. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai, ambil absen dulu ya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Pak coba mereview kembali materi kita beberapa waktu yang lalu. Apakah adik-adik masih ingat? Baik, materi pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu yaitu tentang teknik produksi. Teknik produksi tanaman itu tentu kita mempelajari tentang apa? Sistem Tentang sistem budidaya tanaman. Tentu adik-adik tahu proses atau langkah-langkah dari sistem budidaya tanaman apa sih? Jadi ternyata pasti ingat dengan baik ya. Untuk itu sebelum kita lanjut, Pak juga ingin mau bertanya tentang sebuah pertanyaan pematik kepada adik-adik karena pertanyaan yang penting untuk memulai pembelajaran kita pada kegiatan siang hari ini. Pertanyaan pematiknya sederhana saja, yaitu bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik melihat orang di sekitarmu, entah itu saudaramu atau orang tua kalian yang sedang melakukan pembiakan tanaman apa adanya saja. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat pekerjaan yang dilakukan atau pembiakan atau cabut yang dilakukan itu apa adanya saja. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik melihat ketika melihat itu? Bagaimana? Ada yang mungkin bisa menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang dilihat? Boleh? Silakan Diana. Ada yang merasa prihatin dengan melihat situasi kondisi yang dilihat tentang bagaimana tetangganya atau saudaranya melakukan pencampuran apa adanya saja. Prihatin bagaimana metode pencampuran yang baik dan benar, baik dan benar. Tentu itu menjadi tugas adik-adik untuk menyampaikan atau memberikan informasi yang baik ini kepada saudara atau tetangga atau sesama yang selama ini mungkin sering melakukan pencampuran yang sederhana. Jadi kita lihat ujung pembelajaran. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik mampu yang pertama, mungkin ada yang bisa membaca di sana. Satu orang bisa membaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pembiakan tanaman secara vegetatif konvensional. Yang kedua, menerapkan kegiatan tanaman secara vegetatif konvensional. Ya, jadi setelah ada mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pembiakan tanaman secara vegetatif konvensional. Yang kurang lebih mungkin mengarah kepada pertanyaan tadi. Jadi bagaimana ada bisa mempelajari tentang kegiatan mencangkok? Itu bisa menyampaikan kepada saudara atau sahabat yang selama ini mungkin melakukan kegiatan pencangkokan yang mungkin sangat sederhana. Baik, kita lanjut ke yang berikut. Pengertian pembiakan secara vegetatif adalah cara pertama biak. Cara pertama biak tanpa adanya proses. Nah, ini bisa menjelaskan atau ada yang bisa kira-kira seperti apa pengertian pertama biak secara vegetatif adalah cara pertama biak tanpa adanya proses perkawinan. Atau contohnya apa ya?
apalagi berunduk, apalagi relasi, apalagi itu vegetatif. Kalau generatifnya ada yang bisa tahu generatif? Kegiatan perkembangan gerakan generatif adalah kegiatan tanpa adanya proses perkawinan. Itu vegetatif, generatif. Generatif itu melalui proses perkawinan. Nah, itu contohnya. Penyerukan. Ya boleh ya. Jadi itu mungkin contoh yang paling sederhana seperti itu. Baik, kita lihat itu. Ini tentang keuntungan. Jadi keuntungan dari mencampur. Apa intinya? Ini kira-kira apa ada yang bisa dijelaskan? Dapat digabungkan sifat-sifat ini. Ini terkait dengan bisa grafting atau populasi juga bisa ya. Nah, contoh satu pohon kita populasi itu benar-benar maka tunas kan? Ya, salah satu pohon itu kita bisa tempelkan berbagai macam jenis mangga. Tergantung harus dilihat yang terbaik. Tergantung dari satu pohon itu kalau misalnya kita bisa menempelkan 2-3 jenis. Katakan dalam pohon itu terlalu mangga tudang, nah, kita bisa tempelkan mangga lagi, boleh. Kita bisa tempelkan madu, boleh. Kita bisa tempelkan yang Australia, boleh. Dan seterusnya boleh. Itu bisa. Dalam satu pohon kita bisa menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan. Tergantung Anda punya apa? Pelincahan. Baik, kita lanjut yang itu ada kelemahan. Kelemahan di sini yang pertama kita lihat adalah perakaran kurang baik. Karena pelincahan itu tadi ada keuntungan, tapi di sisi lain ada kelemahan. Di kelemahan di sini yang pertama adalah perakaran kurang baik. Ada yang bisa menjelaskan? Mencangkok itu ternyata akarnya kurang baik, bukan tidak baik tapi kurang baik. Kurang baik. Ya baik, karena di mencangkok ini dia hanya memiliki akar serabut. Dia hanya memiliki akar serabut, tidak memiliki akar tunggal. Sehingga hasil cangkokan mangga ini dia tidak apa? Dia tidak kuat apabila ya tertimpa angin atau yang lain-lainnya. Nah, sehingga tadi dikatakan kelemahan itu jenis perakaran yang kurang baik karena dia hanya memiliki akar serabut, dia tidak memiliki akar tunggal. Sehingga salah satu kelemahannya itu sehingga ketika diterpa angin atau badai sejenis apapun, pohon ini tidak kuat untuk bertahannya. Sehingga itu menjadi poin pertama kelemahan. Yang kedua, lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan keahlian yang berbeda. Ya artinya bahwa ini tidak sekedar untuk dilakukan pencangkupan saja, tidak sekedar dilakukan saja, tetapi butuh ketelitian, butuh kejelian, dan butuh skill yang tinggi. Ya, sehingga untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau memuaskan. Begitu. Ya, itu kelemahannya. Kita lihat poin yang berikut. Ini cara perbanyakan vegetatif yang biasa dilakukan. Ya, cara perbanyakan vegetatif yang dilakukan. Ini hal yang biasa terjadi di sekitar kita. Tentu adik-adik mungkin pernah melakukan atau pernah melihat yang dilakukan oleh tetangga atau saudara atau teman. Yang pertama tentang cangkok. Yang pertama tentang cangkok. Pada dasarnya cangkok ini kita tidak sekedar mencangkok, tapi ada aturan mainnya. Yang pertama kita harus lihat adalah kalau mencangkok, yang pertama kita harus lihat adalah pohon induknya. Ya, kita harus pastikan bahwa pohon induknya harus sehat, harus baik. Dari sisi usia harus mengetahui pesanan. Dan yang berikut dia harus sudah pernah berbuah berulang-ulang kali dan produksi itu harus bagus sehingga dia kita kategorikan sebagai pohon hidup atau kita memilih dia sebagai pohon hidup untuk apa? Untuk membuat cangkokan. Jadi kita tidak sekedar mencangkok. Ya, jadi yang berikut adalah step. Ya, karena vegetatif tadi itu ada step boleh, akar boleh, cabang boleh, atau tunas juga boleh. Dan yang berikut ada sambung atau grafting. Sambung pucuk atau sambung samping juga boleh. Dan yang terakhir adalah populasi. Populasi itu apa? Ya, menempelkan mata tunas. Baik, kita lanjut. Ini ada video pembelajaran yang nanti adik-adik nonton. Saya
video yang ada ditonton jauh tentang kedua model pencangkokan ini, silakan adik-adik membentuk dalam kelompok. Jadi ini mengerjakan sesuai dengan petunjuk TKPD yang Pak tampilkan. Jadi mohon perhatian dari waktu yang tidak banyak sehingga dikerjakan dengan serius agar cepat selesai, dan setelah selesai nanti perwakilan satu kelompok untuk presentasi. Dari waktu mengerjakan silakan. Pak minta perwakilan satu kelompok saja untuk presentasikan, sisanya nanti kita diskusi. Untuk itu mungkin saya minta kesediaan kelompok satu untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kedua video yang kami nonton. Dari hasil yang kami amati lewat kedua video, dapat kami identifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, dari kedua video mencangkok, yang kami nonton tidak dijelaskan terkait usia pohon induk. Kedua, dalam video tidak dijelaskan bahan pembungkus yang efektif untuk kedua media cangkok. Sedangkan kita ketahui bahwa ada beberapa bahan untuk mencangkok, diantaranya plastik bening, sabut kelapa, dan sabut dari ijuk pohon kenal. Berdasarkan hasil identifikasi di atas, dapat kami temukan permasalahannya, yaitu yang pertama kriteria pohon induk, dan yang kedua bahan pembungkus media cangkok. Solusi dan tindakan strategis yang kami ambil: yang pertama, sebelum mencangkok, pastikan atau kita harus tentukan kriteria pohon induk sebagai salah satu syarat untuk mencangkok. Dan yang ketiga, pohon induk harus sehat. Bahan pembungkus media cangkok: berdasarkan kajian literatur Galuh Anggun Kinandi 2022, pengaruh berbagai pembungkus media cangkok terhadap keberhasilan pencangkokan pada tanaman jambu air. Untuk mengetahui pengaruh berbagai pembungkus media cangkok terhadap keberhasilan pencangkokan tumbuhan jambu air, sabut kelapa, bambu, dan plastik bening, hasil pencangkokan dengan bahan sabut kelapa lebih baik dibandingkan dengan menggunakan bahan dari bambu atau plastik bening dilihat dari peningkatan jumlah akar dan panjang akar. 2. Dalam mencangkok tanaman buah, hal yang tidak kalah penting adalah pemilihan bahan untuk mencangkok karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan akar. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dan apabila ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau usulan maupun bertanya, kami persilakan. Waktu sebelumnya kami berikan kepada baik, adik-adik sekalian, ini setelah
kelompok satu persentase dan persentase hasilnya sudah didengarkan oleh adik-adik dari kelompok lain. Sesi yang berikut adalah sesi diskusi. Jadi diskusi ini adik-adik bisa memberikan berupa pertanyaan boleh atau usul saran juga boleh terkait dengan persoalan yang mereka sudah presentasikan tadi. Jadi di kelompok satu tadi mengusulkan ada 2 macam masalah yang tadi sudah dikata. Itu bisa ditanyakan di adik-adik dari kelompok 2 dan kelompok 3 ini. Jadi tidak selama dalam pertanyaan, tetapi usul dan saran juga boleh diberi kesempatan. Untuk itu mungkin untuk kita buka 2 sesi. Kita buka 2 sesi. Mungkin sesi pertama ini diberi kesempatan kepada 3 orang bertanya. Dan kelompok 1 siap untuk menjawab. Bagaimana siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, mungkin diberi kesempatan 1-2 menit untuk berpikir untuk membuat pertanyaan. Selebihnya bisa adik-adik bisa bertanya langsung. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Saya? Oke. Ya, oke. Tadi kelompok 3 ya? Baik. Masih dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana kelompok 1? Masih untuk menjawab? Ya, oke. Silakan. Kelompok 3. Menurut teman-teman, pembungkus cangkok yang efektif adalah sabut kelapa. Tetapi sejauh yang kami lihat, orang-orang kebanyakan menggunakan plastik benih. Mohon penjelasan dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa bedanya mencangkuk dengan tanah dan air? Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab tambahan pertanyaan. Baik, coba mungkin coba siap untuk dijawab dulu pertanyaan ini. Nanti kalau ada tambahan pertanyaan boleh, masih ada kesempatan. Tapi coba dijawab dulu pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, menurut kebanyakan orang, pembungkus itu sama saja ternyata tidak. Yang kedua, mungkin plastik mudah didapatkan. Terima kasih. Baik, itu mungkin pertanyaan pertama tadi ya. Pertanyaan pertama tadi bagaimana? Coba bisa diulang. Pertanyaan pertama tadi coba bisa diulang. Menurut teman-teman, pembungkus cangkok yang efektif adalah sabut kelapa, tetapi sejauh yang kami lihat, orang-orang kebanyakan menggunakan plastik benih. Jawab yang pertama, menurut kebanyakan semua orang, pembungkus itu sama tapi ternyata tidak. Kedua, mungkin plastik mudah didapatkan. Oke, baik. Jadi mungkin Pak tambahkan sedikit, tapi mungkin sebelum dan sampai ada tanggapan dari teman-teman dari kelompok yang bertanya tadi. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Pas? Oke, kalau pas, biar nanti Pak tambahkan tidak apa-apa. Baik, jadi kebanyakan orang mencangkok biasanya memilih bahan pembungkusnya itu adalah dari plastik. Itu yang mungkin sering adik-adik lihat atau kita jumpai di mana saja kalau orang mau mencangkok itu kadang-kadang mereka memilih atau mencari plastik benih atau plastik untuk menggunakan sebagai bahan pembungkus. Terus terang sebetulnya ada beberapa bahan cangkok atau bahan pembungkus yang digunakan untuk mencangkok. Tadi sudah disebutkan ada plastik benih, ada sabut kelapa, ada ijuk itu dari mana? Dari benang, tahu dari benang, dan juga dari bambu, bilah bambu yang dianyam, bilah bambu tetapi dianyam tipis-tipis akan dijadikan sebagai pembungkus untuk cangkok.
Mungkin pembungkus yang lebih efektif itu adalah pembungkus dengan menggunakan apa? Pembungkus dengan menggunakan pembungkus dengan menggunakan sabut kelapa. Itu pembungkus yang paling efektif karena sejauh yang kita tahu bahwa proses sirkulasi udaranya juga bagus karena dia tidak rapat kulit luarnya segala macam, sehingga dia membantu proses pertumbuhan dan perkembangan akar di dalam bungkusan itu juga bagus. Sehingga seharusnya direkomendasikan bahwa kalau kita mau mencangkok sebaiknya cari bahan pembungkus apa? Sabut kelapa. Jadi sabut kelapa itu tentu yang kita ambil adalah bagian dalamnya, bukan kulit luarnya. Jadi kita cari dia bagian dalamnya, kita buat yang bagus. Kalau kita membungkus dia dari bahan pembungkus. Baik, itu kita tambahkan Pak. Tadi ada pertanyaan kedua tentang apa? Apa bedanya mencangkok media tanah dan air? Ya. Ini sebetulnya sederhana sekali. Jadi mungkin bisa dijawab. Baik, saya menjawab pertanyaan dari nomor 2. Bedanya ada di media tanam. Cangkokan pertama menggunakan media tanah, sedangkan cangkokan kedua menggunakan media air. Sekian, terima kasih. Ya, jawaban dari nomor 1 ini. Tadi pertanyaannya apa tadi? Apa beda? Apa bedanya mencangkok dengan media Ya, apa bedanya mencangkok media tanah dengan media air? Atau mencangkok dengan menggunakan tanah atau mencangkok dengan menggunakan air? Itu sebetulnya pertanyaan cukup gampang. Jadi tanya apa bedanya? Bedanya di mana? Bedanya di media. Jadi satu menggunakan media tanah, sementara satu menggunakan air. Jadi itu letak bedanya di situ. Jadi sebetulnya pertanyaan ini memang cukup mudah. Tetapi kalau kita tidak jeli, sulit buat kita untuk menjawab. Baik, ini sudah berapa orang bertanya? Kalau masih ada, boleh silakan. Kalau masih ada, bisa tambah satu. Oh, masih ada. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2. Saya ingin bertanya, berapa lama agar mulai nampak di cangkokan? Ya. Berapa lama akan mulai nampak muncul, tumbuh di cangkok? Dari hasil diskusi tadi, mungkin saya minta salah satu kelompok apa bisa memberikan kesimpulan untuk sementara. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan hasil diskusi kami sebagai berikut. Pohon hidup adalah faktor yang paling penting dalam memperbanyak tanaman, baik itu vegetatif maupun generatif, karena akan berpengaruh terhadap produksi. Baik, adik-adik sekalian, tentu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kita pada sore hari ini atau siang hari ini, ada satu dua pertanyaan refleksi yang perlu adik-adik jawab. Baik, untuk pertanyaan refleksinya itu tidak banyak. Salah satu yang kita ambil dari itu pertanyaan refleksi dulu untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya sederhana, bagaimana penilaian adik terhadap proses pembelajaran yang berjalan sekarang? Mungkin pertanyaan refleksi ini mungkin Pak butuh membutuhkan jawaban, tapi Pak membutuhkan jawaban yang jujur, dengan jujur dari adik-adik. Jadi pertanyaan yang sederhana saja. Bagaimana pendapat tadi terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini atau siang hari ini? Ya. Pertemuan dengan pertemuan berikut kita akan melakukan kegiatan sehingga menjawab
diskusi adik-adik hari ini atau menjawab materi pembelajaran hari ini. Tentu kita akan melakukan praktek sehingga adik-adik bisa melihat langsung, bisa melakukan langsung, bisa membedakan pencangkokan dengan menggunakan media tanah maupun pencangkokan dengan menggunakan media air. Baik, jadi itu pertanyaan itu cuplikan materi untuk minggu yang akan datang. Yang berikut tentu itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Satu orang bisa mewakili kita dengan doa. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita siang hari ini. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sampai